Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldila Jaisarina dengan NIM 10111910096 dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil jawaban terkait 7 soal tentang manajemen pemasaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya. Nomor 1. Antam merupakan perusahaan yang produknya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Menurut Anda, apakah Antam masih perlu melakukan kegiatan A. Pemasaran dan apa alasannya? B. Penjualan dan apa alasannya? Lah, sebelum kita menjawab tentang pemasaran dan penjualan, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu apa sih pemasaran dan apa sih penjualan. Baik, pemasaran sendiri memiliki definisi, di mana definisi yang akan saya jelaskan ini saya mengutip dari buku Philip Kotler and Keller. Pemasaran adalah sebuah proses di mana kita mengidentifikasikan kemudian memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, di mana kebutuhan itu terpenuhi agar kita bisa mendapatkan satu keuntungan tersebut bisa bermanfaat. Lah, kemudian ada juga pengertian dari American Marketing Association, di mana memiliki definisi secara formal bahwa pemasaran adalah satu aktivitas atau kumpulan lembaga dan mereka itu memiliki dan membuat proses kemudian mengkomunikasikan, menyampaikan dan bertukar penawaran yang bernilai pada klien, mitra, pelanggan ataupun yang lainnya. Lah, kemudian kenapa sih pemasaran dan penjualan ini sangat penting untuk PT Antam? Walaupun PT Antam sendiri ini memiliki satu produk dan produk itu sangat dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat kalangan banyak ya. Jadi menurut saya bahwasanya pemasaran dan penjualan ini merupakan salah satu hal di mana keduanya ini memiliki hubungan yang erat. Karena apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa bisnis adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Lah, keuntungan tersebut bisa kita dapat melalui dengan cara dua hal, yakni pemasaran dan penjualan. Sebelum kita menjualkan produk kepada pelanggan, kita harus memasarkan dahulu. Kita harus menawarkan, kita harus mengenalkan, mengidentifikasikan produk seperti apa sih yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Kemudian apakah produk kita ini akan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, dan apakah produk ini itu mampu juga untuk memberikan manfaat atas apa permasalahan yang dihadapi. Lah, setelah produk itu kita tawarkan kepada pelanggan, tentunya ketika pelanggan itu memiliki kesesuaian akan apa produk yang dicari dengan apa produk yang kita tawarkan, mereka akan otomatis membelinya. Lah, pembelian ini akan membayarkan satu poin, di mana poin itu bisa berupa uang, dan uang itu kita dapat. Nah, uang itu kita dapat akan kita putar untuk melakukan siklus bisnis, di mana nanti kita bisa memutar bisnis itu seperti melebarkan sayap dan kita bisa memperbesar bisnis tersebut. Jadi, menurut saya pemasaran dan penjualan adalah satu hal yang sangat penting. Walaupun produknya dari perusahaan tersebut itu memang dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi ketika kita tidak melakukan pengenalan, penawaran, orang pun juga tidak akan tahu itu produk apa, seperti apa, bagaimana. Kepercayaan pelanggan pun juga akan ditanyakan. Untuk itu penawaran dan penjualan itu sangat penting. Kemudian kita ke nomor 2.
Nomor 2, membahas bahwa DFNSK merupakan mobil berkualitas yang saat ini bersaing pemasarannya dengan produk-produk yang sudah ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda seharusnya strategi pemasaran mereka agar mampu bersaing di belantara otomotif Indonesia? Menurut saya, sebelum kita melakukan strategi pemasaran, sebelum kita melaksanakan atau memiliki strategi pemasaran yang cukup baik, kita harus juga memiliki strategi riset sebelumnya, di mana sebelum kita melakukan atau melaksanakan itu, kita harus melakukan riset dulu. Apakah mobil yang akan kita jual ini sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia? Kemudian pelayanan seperti apa yang orang Indonesia inginkan? Dan yang ketiga, apakah harga dari produk yang kita tawarkan ini sesuai dengan kemampuan pendapatan rata-rata orang Indonesia, dan mengetahui bagaimana sih sistem pemasaran pesaing produk kita. Lah, strategi pemasaran yang paling dibutuhkan menurut saya adalah kita harus melebarkan sayap, di mana kita harus memberikan seperti membangun dealer-dealer di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik, seperti kita memberikan penawaran harga khusus di beberapa hari tertentu di awal tahun. Kemudian kita bisa memberikan kepercayaan seperti jaminannya seperti apa. Kita bisa menjelaskan kualitas produk yang kita tawarkan Indonesia, sehingga orang-orang itu akan memiliki kepercayaan. Jadi poin pertama yang paling penting untuk strategi pemasaran mobil DFNSK ini agar bisa bersaing dengan otomotif lainnya adalah kita harus memberikan atau membangun mindset orang-orang Indonesia akan percaya produk DFNSK ini, mobil ini, bahwa produk ini adalah produk yang berkualitas dengan harga terjangkau yang memiliki pelayanan yang sangat berkualitas dan dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Ceritakan bagaimana sebuah organisasi melakukan marketing intelijen dengan memberikan contoh sebuah perusahaan yang Anda tahu. Ceritakan mengenai perusahaan, boleh UMKM atau perusahaan ternama tersebut terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas nomor 3 ini, kita harus tahu tentang marketing intelijen. Jadi marketing intelijen atau sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Lah, sistem intelijen pemasaran ini itu memiliki sistem pencatatan internal yang menyediakan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasarannya ini juga menyediakan data kejadian. Lah, kemudian gimana sih cara kita untuk melakukan marketing intelijen ini? Sebagai manajer pemasaran, kita bisa melakukan beberapa hal. Kalau secara online mungkin kita bisa memantau dari media sosial, karena media sosial sekarang ini juga banyak dan informasi paling cepat yang kita dapat adalah dari media sosial. Selain itu kita bisa juga membaca buku, koran, melakukan wawancara dengan pelanggan, pemasok, distributor ataupun yang lainnya. Kemudian kalau kita sistemnya secara offline ya, mungkin kita itu bisa melakukan kayak studi ataupun studi untuk pergi ke lapangan langsung. Kita menonton ke perusahaan pesaing kita, apa sih yang mereka lakukan itu, kemudian aktivitas apa aja yang mereka lakukan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya dan menarik kesimpulan bahwa mereka melakukan hal seperti itu, dan kita harus melakukan hal yang sebagaimana mestinya dilakukan di perusahaan kita. Seperti itu. Oke. Lah, dari penjelasan tentang marketing intelijen yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada satu contoh yang bisa kita ambil, yakni dari PT Indosat. Lah, PT Indosat ini itu kayak punya satu
aplikasi, namanya itu PRM, Partner Relationship Management. Jadi aplikasi atau sistem ini itu digunakan untuk menjelaskan mengenai strategi dan metodologi untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antar perusahaan dengan mitra bisnis partner perusahaannya. Nah, tujuannya dari dari sistem ini adalah untuk mendapatkan dan memelihara para mitra untuk meningkatkan penjualan dan distribusi produk. Nah, kemudian PRM ini itu jadi aplikasi bisnis intelligence itu karena PRM ini tuh mampu melakukan ekstraksi data dan membantu kerja cluster officer CO sehingga dapat digunakan sales area manager dalam mengambil keputusan. Nah, PRM ini kan bisa dijadikan sebagai marketing intelligence. Jadi kita tahu pemasarannya itu seperti apa, kemudian kita mendapatkan hasil kondisinya seperti apa, akhirnya kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan, seperti itu. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 adalah pentingkah riset pemasaran? Berilah contoh riset pemasaran pada suatu UMKM. Oke. Lagi-lagi sebelum menjawab soal kita tuh harus tahu ya, sebenarnya riset pemasaran itu apa, seperti apa, bagaimana. Nah, di sini saya akan membahas tentang riset pemasaran. Riset pemasaran itu adalah satu fungsi yang menghubungkan konsumen atau pelanggan dan publik itu kepada pemasar. Lah, melalui apa? Melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, sehingga bisa menghasilkan, menyempurnakan, mengevaluasi tindakan pemasaran tersebut, serta memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan, apakah penting riset? Ya, tentunya sangat penting dong. Karena dengan riset itu kita bisa tahu informasi, dari informasi tersebut bisa kita simpulkan untuk perusahaan kita, dan kita bisa melakukan langkah apa yang akan kita ambil, seperti itu. Oke, sebagai contoh nih, kita melakukan riset pada UMKM ya. Ada UMKM yang jualan singkong. Lah, singkong keju ini. Lah, kita melakukan riset dong, riset pemasaran. Nah, dari riset tersebut kita mendapatkan informasi. Sebelumnya cara kita merisetnya itu gimana sih? Kita bisa melakukan wawancara dengan pemilik langsung. Kita menanyakan beberapa hal seperti tentang mengapa sih alasannya memilih bisnis singkong keju ini, kemudian sistem penjualannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan contoh riset pemasaran terhadap singkong keju. Ketika saya menjadi peneliti, saya akan melakukan riset di mana saya akan melakukan wawancara kepada pemilik tersebut. Saya akan menanyakan beberapa hal, dan kemudian yang kedua tentunya dalam riset tersebut saya juga akan memberikan satu kuesioner kepada pelanggannya, dan saya melihat aktivitas atau perilaku behavior pelanggannya selama pembelian di singkong keju tersebut. Nah, dari hasil riset tersebut ternyata ini kita mendapatkan hasil bahwa pembeli dari singkong tersebut itu rata-rata adalah usia 30 tahun ke atas yang sangat gemar sekali dengan singkong. Kemudian rata-rata pembelinya itu rata-rata itu banyak yang perempuan, dan mereka semua itu sangat suka dengan kemasan yang dikemas dengan menggunakan kardus, tidak plastik. Kemudian secara penjualannya itu bagaimana? Oh, ternyata dari hasil riset itu pemilik itu melakukan penjualan bisa secara online maupun offline. Nah, tetapi sayangnya dari pemilik tersebut itu melakukan satu penjualan
penjualannya secara online-nya itu tadi, dia itu tidak melakukan tidak menjualnya dalam marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, tapi dia hanya melakukannya dengan memanfaatkan fitur media komunikasi yaitu by WhatsApp. Karena jangkauan dari penjualan singkong keju ini itu masih sebatas satu wilayah atau satu kota di daerah tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan pada produk UMKM yang dijual offline? Beri contohnya. Oke, sebelum kita membahas tentang cara pengukuran kepuasan pelanggan, sebenarnya itu banyak metode-metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi ada banyak teknik dari sistem keluhan dan saran, gossiping, lost customer, survei kepuasan. Nah, kemudian kalau kita disuruh memberikan contohnya, saya akan memberi contoh seperti ini. Saya adalah pemilik warung pecel lele. Nah, di situ itu saya punya beberapa karyawan. Saya ingin melakukan satu survei kepuasan terhadap pelanggan saya. Kira-kira apakah mereka puas atau enggak sih gitu kan, secara offline. Nah, di situ mungkin saya bisa melakukan wawancara dengan pelanggan saya langsung, kemudian bisa memberikan satu kertas di mana di kertas tersebut itu ada tulisannya kritik, saran, dan penilaian bintang berapa. Nah, dari situ kita juga bisa tahu ternyata kepuasan pelanggan pecel lele itu seperti ini. Kritiknya seperti ini. Berarti kita harus meningkatkan penjualan kita dengan strategi yang seperti ini. Karena mayoritas banyak pelanggan yang suka selera yang seperti ini. Lah, seperti itu. Atau juga kita bisa melakukan kayak ini, menyuruh orang kenalan kita. Contohnya kan saya kan yang punya UMKM pecel lele itu tadi. Lah, saya punya teman saya itu tadi, saya meminta tolong kepada beliau untuk jajan atau beli pecel lele saya itu tadi. Nah, setelah itu setelah membeli itu tadi, saya bisa melakukan deep interview pada beliau, gimana sih pecel lele yang saya sajikan tadi, karyawan saya seperti apa, bagaimana, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau dikurangi, dan seperti apa, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke nomor 6 selanjutnya. Buatlah STP produk yang Anda rencanakan sebagai bisnis masa depan Anda dan jelaskan mengapa Anda memilih STP tersebut. Oke. Mungkin kalau saya ditanya tentang STP tentang bisnis yang saya ingin buat, saya ingin punya bisnis tentang packaging. Nah, alasannya kenapa sih? Karena bisnis packaging itu pasti dibutuhkan. Kan banyak orang tuh yang jualan makanan, jualan baju. Nggak mungkin dong mereka itu langsung memberikan makanannya itu ataupun bajunya itu tanpa packaging. Itu nggak mungkin. Jadi packaging adalah satu kebutuhan penting, very important buat para penjual-penjual. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ditanya STP-nya apa? Segmentasi saya secara geografis, mungkin saya akan berjualan secara offline dulu, ataupun bisa juga akan online. Nah, offline-nya itu saya geografisnya di wilayah Lamongan saja. Lah, dengan alasan apa sih saya memilih daerah Lamongan saja? Karena di daerah Lamongan sendiri saya tahu bahwa penjual packaging ataupun yang dalam bentuk kayak kardus, kertas itu sangat minim dan sulit sekali untuk mendapatkannya, seperti itu. Kemudian target saya adalah para penjual khususnya penjual di bidang makanan maupun fashion. Seperti itu. Lah,
Kemudian yang terakhir positioning. Jadi kelebihan dari produk saya adalah saya ingin punya produk dengan harga yang murah tapi kualitasnya tinggi. Kemudian dalam pembelian produk saya itu tidak ada minimal pembelian, karena mayoritas orang-orang yang berjualan packaging itu pasti ada minimal pembelian. Kemudian saya akan memanfaatkan atribut slogan saya, "Let's pack your product with Kolapack", di mana saya ingin mengajak orang-orang, yuk kamu packing produk kamu pakai Kolapack aja loh, karena Kolapack ini punya kualitas yang baik, tinggi, dan kemudian harganya tuh terjangkau banget buat para pebisnis. Kemudian mungkin dari Kolapack sendiri, packaging saya ini saya ingin menyediakan satu include, di mana include itu sudah lengkap. Contoh seperti kayak packaging baju ya, itu kita ada yang namanya tali rami, kemudian ada thank you card, ada stiker, terus ada kertas doorslak pembungkusnya itu tadi, dan kertas cacanya itu tadi, dan juga ada bubble wrapping seperti itu. Oke, lanjut saja langsung ke nomor 7, nomor terakhir, dimana soalnya adalah bagaimana Anda membuat brand equity dari produk yang akan Anda jual, di soal nomor 6. Kita ngomongin brand equity ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin brand equity, kita harus tahu dulu nih brand equity itu apa. Lagi-lagi saya mengutip dari buku Philip Kotler dan Keller. Nah, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan layanan dengan konsumen. Jadi ketika orang-orang membelikan produk kita, produk yang akan saya jual, orang-orang itu memiliki nilai tambah yang bagaimana sih dan seperti apa. Oke, jadi brand equity yang ingin saya capai untuk produk saya, bisnis saya yang saya jelaskan STP di nomor 6 tadi, saya ingin membuat satu brand equity di mana orang-orang ketika membeli di Kolapack itu memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi saya juga akan memberikan pelayanan terbaik. Kemudian saya juga akan membuat brand equity di mana untuk produk saya sendiri orang-orang bisa custom ataupun memberikan saran sebenarnya seperti yang mereka mau, dan kami sangat melayani akan itu. Dari pemikiran tentang kepercayaan, saya ingin membangun mindset atau pemikiran pelanggan terhadap Kolapack ini untuk percaya. Saya juga ingin merasakan membuat pelanggan untuk merasakan tingkat kepuasan yang sesuai dan ingin mereka harapkan. Kemudian dari segi merek, saya ingin membuat satu merek yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ingin membuat satu ekuitas brand atau ekuitas merek, di mana merek itu tuh punya kualitas tinggi tapi harganya itu terjangkau, dan tentunya bisa mengatasi permasalahan atau lingkungan yang ada. Contoh, saya ingin membuat packaging yang ramah lingkungan, jadi saya tidak akan menggunakan packaging yang berbahan dasar plastik seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang 7 soal manajemen pemasaran saya. Mungkin jika memang ada salah kata atau perbuatan baik sengaja maupun tidak disengaja, saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jika memang ada kritik, saran, komentar, pendapat, saya sangat terbuka dan mari kita berdiskusi bersama-sama. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu dalam lain waktu dengan pembahasan yang berbeda dan diskusi yang sangat unik juga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.